Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini, di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita, dalam kondisi yang sudah dipelihara oleh Tuhan, dalam situasi, sekalipun saat-saat ini kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas dalam masa-masa pandemik ini. Saya percaya kebaikan Tuhan itu selalu memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita. Dan pada hari Sabat yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini, kita mau duduk dan belajar mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita semua menyiapkan hati kita dan meminta pertolongan Tuhan sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Karena itu saya mengajak kita sebelum mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kami, satu minggu kami jalani. Sekalipun situasi kondisi yang belum mengizinkan kami beraktivitas dengan bebas, tetapi satu hal yang kami tahu, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami Tuhan izinkan melewati hari-hari dengan pergumulan dalam pekerjaan, kebaikan Tuhan pun selalu ada di sana, berkat Tuhan selalu ada di sana, dan mujizat Tuhan selalu ada. Di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, kami ingin mau duduk mendengar firman Tuhan. Kami mau duduk ingin diajar oleh firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, kendalikan dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang ingin kita renungkan bersama adalah terambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, firman Tuhan yang pada pagi hari ini merupakan renungan kita. Firman Tuhan yang ingin disampaikan bagi kita pada pagi hari terambil dalam 2 Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sesungguhnya seluruh bagian ayat firman Tuhan ini akan kita baca bersama, kita pelajari bersama dengan satu tokoh, yaitu Naaman. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Naaman panglima Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Maka jawab Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 60 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dan penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak akan membaca sampai semua bagian firman Tuhan sampai ayat yang ke-27, tapi saya hanya berfokus kepada ayat 1 sampai 7, tapi seluruhnya akan kita bahas. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, cerita ini sangat menarik.
Dalam bulan ini, sekali saya mengulangi mengingatkan kita berbicara bagaimana beriman dan teladan hidup. Kita belajar dari tokoh-tokoh. Minggu yang pertama kita sudah belajar tentang Nabi Elia. Bagaimana Elia dipakai oleh Tuhan, bagaimana Elia menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah kepada Allah dan memulihkan secara nasional bangsa itu untuk kembali menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saya percaya juga ketika kita belajar tentang minggu kedua berbicara tentang Hosea memulihkan keadaan bangsa itu, dan dia menggambarkan bagaimana bangsa yang murtad, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka harus kembali satu-satunya bertobat dan kembali percaya kepada Allah nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Dan minggu ini kita berbicara juga tentang tokoh Naaman ini juga kita belajar apa yang kita bisa lihat tentang kehidupannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita perhatikan yang di bagian pembacaan kita. Secara khusus dikatakan di sana 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Tetapi kalau kita memperhatikannya fokusnya di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan cerita ini menarik sekali. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah Naaman itu sebenarnya? Saudara, dalam catatan Alkitab kita memperhatikan di sana dalam bacaan kita, Naaman dikatakan di sana bahwa Naaman adalah seorang panglima, dikatakan panglima pasukan Raja Syria, yaitu Raja Aram. Saudara, mengapa saya katakan dia panglima besar? Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberkati dia, membuat dia berhasil dalam peperangan, dan dia menjadi pahlawan kepada orang Aram, Raja Aram, yaitu Syria waktu itu. Dan salah satu bangsa Syria ini, Syria, Aram dikatakan di sana, juga Moab di sana, adalah bangsa-bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjajah, untuk membuat bangsa Israel ini bertobat. Ketika mereka tidak bertobat, Tuhan memakai bangsa-bangsa ini untuk menjajah mereka, membuat mereka bertobat kembali, memanggil nama Allah mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus hari ini. Karena bangsa ini sering meninggalkan Allah mereka yang selalu memelihara, selalu memberikan kekuatan, perlindungan setara bangsa kepada mereka. Karena mereka selalu meninggalkan ibadah, meninggalkan penyembahan kepada Allah dan beralih kepada lain, Tuhan menghukum. Dan salah satunya bangsa Aram ini, ya katakan bangsa besar ini, Syria ini, menjadi sekutu dan memberikan pertolongan pada saat mereka bertobat dan dipakai untuk juga melawan musuh yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam firman Tuhan dalam Lukas 4 dikatakan menjelaskan bahwa memang catatan bahwa panglima pasukan Naaman ini dia di Syria dan di Aram dikatakan di sana, saya membacanya. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman dan orang Syria itu. Saudara bayangkan, jelas sekali bahwa memang di bangsa Israel waktu itu dan keseluruhannya memang ada beberapa orang, ada banyak orang yang menderita penyakit kusta. Dan salah satu yang disembuhkan kalau kita membacanya adalah panglima besar ini. Dikatakan di sana, yang jelas lagi firman Tuhan katakan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Orang ini selalu diberikan kemenangan, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Di ayat yang pertama kalau kita membaca, saudara diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan Naaman juga memiliki apa? Karisma. Dia juga orang yang hebat, disegani. Dia orang panglima yang ditakuti dan dihargai, dicintai oleh rajanya sendiri. Itu sebabnya sekalipun dia memiliki penderitaan penyakit kusta, Raja Aram mengasihi dia karena dalam kepemimpinan dia, dalam dia memimpin peperangan selalu menang. Alkitab berkata, Tuhan memberi kemenangan bagi dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun Naaman menjadi panglima yang sangat disegani, panglima yang dihormati, tetapi ada satu dikatakan hal yang menjadikan dirinya tidak percaya diri, dikatakan di sana, membuat dirinya buruk di hadapan pegawai-pegawainya, di hadapan raja pun sekalipun, bahkan orang di rumahnya, dikatakan di sana. Naaman menderita penyakit kusta. Saudara ingat, penyakit kusta ini menimpa Naaman, dikatakan yang sebagai seorang pemimpin, dia sudah berusaha untuk mengobati, dia sudah berusaha mencari bagaimana bisa disembuhkan.
Tetapi tidak, Alkitab katakan banyak di tengah-tengah bangsa itu yang menderita penyakit kusta dan tidak bisa disembuhkan. Hanya Naaman. Kalau kita membaca dalam pembacaan Lukas tadi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, meskipun Naaman memiliki semua hal yang pantas untuk dibanggakannya. Ya, sekali lagi, milikinya yang dia disegani di sana, namun semuanya tidak dapat melindungi Naaman dari penyakit ini. Dia boleh berperang, dia punya mungkin orang-orang di rumah, orang-orang hebat dan dihargai oleh seorang raja, tapi menghindar dari penyakit namanya penyakit kusta, lepra namanya, lepra ini, dia tidak bisa disembuhkan. Ini yang membuat dia tidak bisa mendapat penghormatan yang sepenuhnya, sekalipun dia dicintai oleh seorang rajanya sendiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan di sana. Bisa dibayangkan seorang yang disegani, seorang panglima besar, seorang yang selalu berhasil dalam peperangan, dan selalu hidupnya selalu di sekitar orang-orang yang menghargai dia, termasuk raja dan dikasih oleh raja, dan menjadi orang kesayangan raja. Itu tidak gampang. Tetapi di satu sisi, panglima ini disegani, dan disegani ini, Naaman menderita penyakit kusta yang tidak bisa disembuhkan. Apa yang terjadi? Secara manusia kita katakan, sekalipun dia hebat, sekalipun dia bisa berperang, sekalipun disegani oleh orang-orangnya, tapi kemungkinan besar secara dirinya untuk minder itu dan tidak pede kata orang itu, tidak percaya diri itu ada dalam dirinya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan di sana dikatakan, kalau kita perhatikan, mengapa dikatakan di sana Panglima Naaman ini sangat-sangat membutuhkan kesembuhan, sangat-sangat membutuhkan dia dipulihkan dari penyakit kusta ini. Saudara tahu dalam sejarah Perjanjian Lama dikatakan bahwa pada zaman Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Lama, jika ada seorang terkena penyakit kusta dianggap najis, saudara, namanya Mai. Orang yang mengidap penyakit kusta waktu itu dianggap najis. Jika ada orang menyentuhnya, dia menyentuhnya pun najis. Dan itu dikatakan kita bisa membacanya dalam kitab Imamat pasal yang ke-13 ayat yang ke-3. Juga dikatakan sebab penyakit kusta berbahaya menurut mereka waktu itu. Yang terlebih menyedihkan adalah penyakit kusta ini dianggap sebagai penyakit kutuk dari Tuhan. Bisa kita membacanya dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat ke-5. Ada orang berkata ini Naaman ini dikutuk oleh Tuhan sekalipun dia berhasil. Bisa membuat dia. Itu sebabnya dia berusaha bagaimana cara bisa sembuh dari penyakit ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat keluarga Naaman dikatakan berada dalam titik terendah, dalam pergumulan hidup tentang penyakit kusta yang menimpanya, dikatakan dalam keadaan tidak keperdayaannya, tidak berdaya untuk melepaskan diri dari penyakit kusta ini. Saudara, ada seorang, kalau kita membacanya, ada seorang dalam pembacaan ayat 2, 3, dan 4, waktu perhatikan, ada seorang dikatakan di sana seorang tawanan perempuan dari Israel yang menjadi pelayan istrinya, yang dia tawan dari Israel. Sekalipun gadis ini ditawan, saudara, perhatikan di sana, sekalipun dia menjadi seorang pelayan istri dari Naaman ini, panglima besar ini, dikatakan di panglima yang disegani ini, dia tetap punya iman, kepercayaannya bahwa di bangsanya, di negaranya, di Samaria, dia pernah tahu mendengar bahwa Elisa banyak melakukan mujizat. Ada nabi juga Elia ada di sana melakukan mujizat di negaranya, di bangsanya. Dan sekalipun dia menjadi tawanan, dia punya iman tidak bergeser. Percayanya kepada Allah Abraham itu tetap ada di sana. Dengan berani dia berkata, dengan berani dia memberikan tawaran kepada apa? Istri dari Naaman. Dia beritahu, kalau kita membaca, dia katakan seperti ini, ayat yang ketiga saya membacanya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Itu berarti sekalipun dia menjadi perempuan ini, anak ini dikatakan menjadi seorang tawanan di sana, menjadi seorang budak dikatakan di sana, menjadi seorang pelayan istri di sana, dia juga punya perhatian terhadap tuannya yang sekalipun menawan dia sebagai budak di sana. Dia merasa kasihan dengan tuannya. Itu sebabnya dengan berani dia berkata, itu risiko. Ada sebuah risiko yang harus diambilnya. Seandainya, ini saya katakan, ini tidak tertera dalam Alkitab, seandainya Naaman tidak sembuh, anak ini akan dibunuh sepulangnya Naaman dari Israel. Saudara, apa yang terjadi di sana? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
Di saat kondisi yang tidak dianggap buruk oleh manusia, dianggap titik terendah oleh Naaman dan keluarganya pada itu, Allah memiliki rencana yang indah bagi manusia saat itu, seperti yang dialami oleh Naaman. Naaman sudah berusaha berulang kali, berusaha untuk memulihkan. Dia coba bagaimana dia bisa tetap integritas dirinya. Dia kan biar sebagai orang dihormati, disegani. Tetapi satu dalam dirinya ada penyakit yang dalam dirinya dikatakan penyakit kusta ini yang membuat dia tidak bisa menjadi lebih hebat lagi. Dia sendiri tahu bahwa ini penyakit membuat dia bisa terhargai, tidak dihormati orang. Kenapa? Bisa jadi orang tidak mau dekat dengan dia. Bisa jadi dia tersingkir sekalipun dia punya ide-ide besar cemerlang dalam kepemimpinannya. Ini penyakit sekali lagi saya katakan, ini bisa jadi orang katakan, oh dia dikutuk, dia akan kena kutuk seperti bisa. Inilah yang membuat dia tertekan, dikatakan di sana. Ada satu harapan, ada suatu janji yang datang, yang luar biasa dia dikatakan datang menyampaikannya. Jika Tuanku mau datang kepada nabiku, dami kami yang ada di Samaria itu, tentulah Tuanku bisa disembuhkan. Itu berarti perempuan anak gadis ini, perempuan ini tahu segala sesuatu yang dilakukan Elisa, tahu segala satu mujizat yang dikerjakan Israel, tahu cara Tuhan Allahnya di Israel yang memberikan pertolongan bagi bangsa itu, pertolongan bagi tuannya, dan termasuk Elisa di sana. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat raja dikatakan di sana, kalau kita membaca firman Tuhan di sana, saat Naaman mendengar cerita itu dan saran dari istrinya itu, Naaman tidak pikir panjang. Dia satu kerinduannya dikatakan dia ingin sembuh dari penyakit itu. Dia mau bebas dari penyakit itu. Itu sebabnya dia berusaha. Dengan mendengar kata-kata istrinya, saran istrinya dan saran anak itu, dia menghadap raja dan meminta rekomendasi. Minta kepada rajanya sendiri, Aram dikatakan, karena dia seorang panglima yang disayangi oleh, sekalipun menderita penyakit kusta, dia diminta. Dia datang kepada rajanya, minta rekomendasi untuk diizinkan ke Israel, di mana bangsa yang dijajah mereka, yang pernah ditawan, ditawan mereka, dan bangsa ini pernah dikalahkan oleh mereka. Minta datang ke sana. Tujuannya dikatakan di sana, datang supaya Raja Israel menyembuhkan dia. Saudara bayangkan ketika tujuannya satu datang di sana, supaya dia disembuhkan. Saudara perhatikan cerita Alkitab, ketika Naaman datang dikatakan dia mendapat rekomendasi dan surat itu, dia pergi dan dengan membawa satu, dikatakan di sana kalau kita perhatikan di sana Naaman, dia datang membawa banyak hal, segala yang dia bawa, dia datang dengan rekomendasi dan untuk mengantar surat. Apa respon Raja Israel waktu itu? Yang menarik nanti kita lain kali akan kita bahas. Mengapa respon itu yang dilakukan oleh Raja Israel? Bahkan ketika surat sampai dibawa oleh Raja, dikatakan Naaman di sana, disampaikan kepada Raja. Raja Israel merespon seperti ini. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat ke-7, dikatakan firman Tuhan begini. Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Perhatikanlah dan lihatlah, ia atau Raja Aram mencari gara-gara terhadap aku. Saudara, ada kekhawatiran, ada ketakutan seorang raja ketika Raja Aram menulis surat. Memang Raja Aram sedang menguasai, mengendalikan Israel waktu itu. Dia takut dengan itu. Dia katakan, apakah aku ini? Dikatakan di sana dalam kalimat yang menarik, Allahkah aku ini bisa menyembuhkan dan menghidupkan orang yang penyakit ini? Dikatakan, apakah Allah? Saudara, luar biasa ketakutan raja juga, karena dia tahu dia tidak bisa. Pertanyaan kita nanti akan saya katakan lain kali, kita akan bahas bagian itu. Raja ini berbicara seperti itu, dan mungkin raja ini tidak tahu Elisa ada di sana, nabi yang cukup terkenal, nabi yang bisa ini. Mungkin dia gengsi juga minta tolong kepada Nabi Elisa. Sejarah-sejarah sebelumnya Nabi Elia juga ada di sana. Dia bisa lihat kerajaan Israel ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Dikatakan ketika Elisa, ini bukan sekali, bukan hanya datang seperti itu. Gema, dikatakan suara permintaan Raja Aram ini sampai di sana, itu tergema di seluruh Israel bahwa Raja Aram minta supaya Raja Israel menyembuhkan panglimanya. Elisa ada di sana. Elisa ada di sana, dikatakan ketika Elisa, kalau kita perhatikan dalam 2 Raja 8 dikatakan di sana, ketika Elisa mendengar berita, Elisa mengirim surat kepada raja dan bertanya dengan kalimat seperti ini. 2 Raja pasal 5 ayat 8 dikatakan, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa
ada seorang nabi di Israel, persis kalimat kata seorang pelayan perempuan, anak gadis dari yang ada di rumahnya Naaman. Seandainya dikatakan di sana, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Di anak gadis ini berbicara seorang nabi yang ada di Samaria, di Israel waktu itu. Dia tidak berbicara rajanya Israel yang menyembuhkannya, tetapi lewat nabi, bisa perhatikan. Maka Elisa berbicara supaya Naaman tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, membaca surat itu Elisa dikatakan hati raja mulai menjadi dingin. Yang tadi marah, yang tadi tidak senang dengan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Naaman dengan semangat untuk berangkat waktu itu. Dengan semangatnya dia dikatakan di sana, dia membawa dengan perharapan. Ketika aku sampai di Israel dan Raja Israel akan berkata, kamu sembuh dengan upah, dia membawa persiapan. Karena itu kebiasaan seorang kalau jika ingin minta pertolongan kepada orang lain, dia membawa suatu upeti dan untuk membayar jasa kebaikan orang-orang itu terhadapnya. Naaman membawa apa dikatakan di sana, dia membawa 10 talenta perak, 600 sikal emas dan 10 potong kain. Naaman berpikir bahwa semua ini bisa setimpal jika ia sembuh. Dalam ayat yang kelima, kalau kita membaca 2 Raja pasal 5 ayat yang kelima, ini setimpal dengan kesembuhan yang ia peroleh dari Raja Israel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan di sana apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan oleh Naaman saat itu sangat berbeda ketika dia bertemu dan mengharapkan Nabi Elisa setidak-tidaknya keluar datang, dikatakan di sana. Dia datang ke sana dan dia melihat Nabi Elisa mengangkat tangan atau apa saja tentang dirinya dan atau menyentuh dia sehingga dia bisa dipulihkan. Dia mengharapkan tadi dengan membawa barang. Dia membawa emas, dikatakan di sana, membawa perak di sana, pakaian. Dan ketika dia menyerahkannya di sana, Elisa datang dengan menyentuh badannya yang sakit itu. Dia bisa sembuh. Saudara, apa yang dipikirkan oleh Naaman tidak sama dengan yang disampaikan ketika dia berada di Israel. Dikatakan tidak mau, dikatakan di sana. Elisa dikatakan di sana tidak mau bertemu langsung dengan, dikatakan dengan Naaman. Elisa hanya dikatakan mengutus pembantunya dan dikatakannya untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal bagi Naaman saat itu. Dikatakan di sana apa perintahnya Elisa kepada Naaman? Dikatakan dalam ayat yang ke-10 kalau kita membaca, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, Naaman berpikir Elisa akan datang ketika dia membawa suratnya kepada Raja Israel. Dia datang ke sana dan memohon disembuhkan kepada Raja Israel. Dan Elisa katakan, kirim beritahu bahwa ada nabi yang ada di Israel. Maka Naaman beralih dari raja menghadap datang kepada Elisa. Yang diharapkannya tidak sama dipikirkannya, tetapi Elisa mengutus, dikatakan di sana pembantunya menyampaikan kepada Naaman. Beginilah kata Tuanku, dikatakan sana, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hati Naaman menjadi panas, dikatakan di sana, sebab Naaman merasa harga dirinya dihina waktu itu. Saya ini panglima besar, saya dihargai dan dihormati, disegani orang. Setiap peperang saya diberikan kemenangan oleh Tuhan. Mengapa saya diperintah tidak dijemput dan tidak disambut dengan baik oleh Nabi Elisa? Mengapa Nabi Elisa mengutus seorang dikatakan di sana pelayannya dan berkata, kamu akan pergi mandi 7 kali, mencelupkan dirimu di sungai dan 7 kali dan engkau sembuh dari penyakit dan engkau tahir. Saudara diberkati oleh Tuhan. Menurut Naaman, Elisa sudah menghina dia, dikatakan di sana, telah menghina dia dan tidak menghargai dia dengan kedatangannya yang tidak disambut dengan hangat. Dia mau supaya disambut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak heran saat Nabi Elisa menunjukkan cara yang harus ditempuh oleh Naaman. Sekali lagi,
Tidak heran ketika Elisa menunjukkan cara untuk ditempuh oleh Naaman untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Dikatakan di sana, di sana Naaman pulang dengan kemarahannya, dia kembali ke raja Israel. Dia katakan, ini tidak bagus, ini tidak sopan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Perhatikan ayat 11 dikatakan di sana. Apa yang terjadi ketika Naaman mendengar perintah dan pesan yang disampaikan oleh pembantu dari Elisa kepadanya. Dikatakan ayat 11, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Yang dipikirkan, yang diharapkan, yang dibutuhkan Naaman saat itu adalah sembuh. Tetapi hal yang disampaikan oleh pembantu dari pelayan dari Nabi Elisa tidak datang ke sana. Dia mengutus pelayannya di sana, pembantu dikatakan. Dia mengutusnya untuk menyampaikan, engkau pergi mandi di Sungai Yordan. Tapi geram hati Naaman, dikatakan dia marah. Pikirnya seperti ayat yang ke-11 kalau kita membacanya. Cuma yang diberkati oleh Tuhan, yang lebih menyedihkan dikatakan dari sikap Naaman, ia berusaha membandingkan. Ketika dibandingkan, engkau ke Sungai Yordan, pergilah ke sana, dan Tuhanku mengatakan pergi mandi dan 7 kali mencelupkan diri di sana, engkau akan sembuh di sana. Saudara tahu Naaman membandingkannya. Naaman, kalau kita membaca dikatakan Naaman membandingkan di bawah sungai di Yordan itu apakah lebih baik, dikatakan di sana di negerinya sendiri yang lebih dari sungai Yordan itu. Tahu sungai yang apa yang di sana dikatakan membandingkan dengan sungai yang ada di tempatnya dia. Apakah sungai Yordan itu lebih baik daripada di negeriku di Aram? Sungai yang lebih baik sungainya, dikatakan airnya. Saudara perhatikan ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kesombongan Naaman sekalipun sakit, karena dia merasa dia panglima dihargai, dia panglima yang dihormati, dia disayang oleh Raja Aram, Syria dikatakan, dia ditakuti dalam mengambil keputusan, berperang selalu menang. Kesombongannya masih ada di sana. Ketika Elisa berkata kepada dia melalui pelayannya, pergilah mandi ke Sungai Yordan. Pergilah mencelupkan dirimu di sana, kau mandi di sana 7 kali, kau akan sembuh dan ditahirkan dari penyakitmu. Geram hati, dikatakan dia membandingkan sungai, bukankah Abana dan Sungai Papar yang ada Damsyik di tempat di mana negerinya di Aram di Syria itu lebih baik daripada. Kalau tahu seperti jauh-jauh saya capek-capeknya perjalanan datang untuk ke sini hanya disuruh mandi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan ingin memulihkan, bukan hanya memulihkan penyakit dari Naaman itu secara fisik, tetapi yang Tuhan inginkan dari hidupnya adalah kesombongannya yang dipulihkan dulu. Dia sombong, merasa tidak dihargai, dia merasa dia dihormati di bangsanya, dihormati oleh rajanya, disayang oleh rajanya, dan disegani. Bahkan Raja Israel pun ketakutan dengan dia, dengan dia. Dikatakan di sana, dia masih sombong. Tuhan ingin memulihkan kesombongannya dulu, ingin memulihkan hatinya yang sungguh-sungguh mau dipulihkan, percaya dengan kuasa Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan ingin memulihkan itu, dan sehingga fisiknya, penyakit kusta itu bisa dipulihkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melihat Naaman mengerutu. Dikatakan kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini seluruhnya, ketika Naaman menggerutu, marah dan jengkel, sakit hati, dan tidak disambut dengan baik oleh Elisa, dan dia tidak diterima di sana, dan dikatakan hanya pergi mandi. Pengawal-pengawalnya dikatakan di sana datang mendekatnya dan berkata kepadanya dengan, coba perhatikan ayat 13 firman Tuhan seperti ini. 2 Raja pasal 5 ayat 13 dikatakan, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Saudara, kesombongan kadang membuat kita jauh daripada mujizat Tuhan. Kesombongan kadang membuat kita tidak melihat kuasa Tuhan bekerja di mana kita berada. Kesombongan membuat mata rohani kita selalu mengandalkan
aku, mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki. Bisa dari jabatan kita, bisa jadi pekerjaan kita, bisa jadi kesenioran kita sendiri senior, kita punya pengalaman. Kesombongan seperti inilah yang membuat kita tidak merasakan mujizat Tuhan, tidak bisa mengalami yang namanya pemulihan secara rohani di hadapan Tuhan. Tuhan ingin Naaman dipulihkan dia dari kesombongan ini dulu. Dia dibuat Naaman bertobat dari kesombongan ini, baru fisiknya bisa disembuhkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesombongan Naaman pun dikatakan di sana, dia berpikir kalaupun dikatakan di sana cuma mandi sungai Yordan, ya nggak apa-apa lah. Saya hanya disuruh. Dia mendengar saran, dia mendengar nasihat pengawalnya, pegawainya membawa dia. Seandainya Bapak dikatakan disuruh lebih berat dari ini, Bapak juga pasti melakukannya. Hanya disuruh mandi, turun ke sungai dan mencelupkan dirimu, mandi di sana 7 kali, Bapak bisa sembuh. Tidak terlalu berat. Kalaupun ada yang berat, pasti Bapak lakukan karena Bapak mau untuk sembuh, dikatakan pengawalnya. Saudara, kesombongan ini, ketika Tuhan bekerja dalam hati orang, dia akan luluh. Ketika kesombongan itu diletakkan di kaki Tuhan dan mengakui ini kesombongan adalah Tuhan, baru kita bisa melihat mujizat Tuhan. Baru kita lihat kuasa Tuhan bekerja. Jangan menggerutu, jangan menghakimi, jangan berkata mengapa mereka tidak mengerti, mengapa mereka tidak melayani, tidak memperhatikan, pilih-pilih kasih dan tidak macam-macam kalimat. Ingat, mujizat Tuhan itu tidak terjadi jika kita mempersalahkan orang lain. Kita membutuhkan penghargaan penghormatan dari manusia, tapi letakkan kesombonganmu di hadapan Tuhan. Akui dia, lihat pekerjaan Tuhan dalam dirimu, lihat mujizat Tuhan. Angkat tanganmu, akui dosa kesombongan di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setelah dikatakan firman Tuhan, setelah mendengar nasihat pegawai-pegawainya yang mulai masuk akal bagi Naaman, dikatakan di sana, maka Naaman pun pergi dan membenamkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, dikatakan di sana, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada pelayannya waktu, kepada pembantunya. Engkau pergi membenamkan dirimu ke sungai itu, kau sembuh, dikatakan. Dan apa yang terjadi? Dan sungguh ajaib, yang tadi dia marah, yang tadi Naaman jengkel, yang tadi Naaman sombong, dikatakan sana, ketika dia mendengar saran pegawai-pegawainya, tidak sulit bagi dia. Dia memang tahu posisinya dia. Iyalah, mungkin bisa kalau bahasa kesel dengan kesel juga, ya mandi juga tidak apa-apa lah. Saya mandi apakah saya sembuh? Antara percaya dan tidak percaya, mungkin bisa jadi Alkitab tidak mencatat. Tapi Naaman dengan hati menggerutu, mendengar saran itu dia bisa katakan, ya saya mandi aja. Saya akan turun membenamkan diri saya ke sungai Yordan. Yang tadi dia katakan di negaranya, di tempat di mana dia menjadi orang terkenal di sana, yang di bangsa dia bisa mandi lebih baik, sungainya di sana, airnya masih baik di sana. Soalnya dikatakan di sana, Tuhan memulihkan tubuhnya secara luar biasa. Ya saya katakan tadi, secara rohani kesombongannya dipulihkan, diakui kesombongan, diakui olehnya kepada Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan, kesombongannya diturunkan, dan dia mau mempercayai perkataan Tuhan yang lewat Nabi Elisa itu. Dia mengalah, dia mengikutinya, dia mengalami mujizatnya. Bukankah hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, dalam pergumulan hidup, dalam kondisi terturun, kondisi tidak berdaya, kondisi yang tidak memungkinkan, jika Tuhan izinkan engkau berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, jika ada kesombongan, keluhan, gerutu, protes, apapun yang kau lakukan, mungkin tidak ada perhatian, mungkin ini pilih apapun omonganmu, itu sombong, dan engkau tidak akan melihat mujizat Tuhan. Engkau menyimpan sakit hati, engkau tidak bisa meminta ampun kepada Tuhan, engkau tidak melihat kebaikan Tuhan. Iblis memakai semua itu untuk menghambat mujizat dan berkat pemulihan dalam diri saya dan saudara, dimanapun Bapak Ibu berada. Saudara, apa yang terjadi?
Alkitab berkata dalam ayat yang ke-14 dikatakan, ketika Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan itu, dia turun di sana, dikatakan ayat 14 dikatakan, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekarang mari kita perhatikan peristiwa pemulihan dan kesembuhan yang sempurna yang dialami oleh Naaman akhirnya membawa kemuliaan Tuhan, mengangkat, dikatakan membuat nama Tuhan Allahnya Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu, yang tadi orang kafir yang tidak percaya kepada mujizat, yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan, dia ingin disembuhkan, hanya dikatakan ingin dipulihkan dari itu. Dan sekarang Naaman melihat dan mengakui, dikatakan ayat yang ke-15 dikatakan di sana. Kalau kita membaca 2 Raja dalam pasal 5 ayat 15 dikatakan di sana, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Haleluya. Jemaat yang berkati oleh Tuhan, bisa jadi pengalaman hidup kita, pengalaman-pengalaman yang kita alami sekarang, apapun yang Tuhan izinkan bagi kita pada pagi hari ini, itu mungkin Tuhan bisa jadi Tuhan menggunakan pengalaman hidup itu membuat nama Tuhan dipermuliakan melalui kehadiran kita dimanapun kita berada. Membuat nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin kita diizinkan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan, ujian-ujian hidup, apapun yang kita alami dalam masa sulit seperti ini. Bisa jangan mengeluh, jangan mempersalahkan Tuhan, jangan mungkin mempersalahkan orang lain, jangan menghakimi berkata ini dan itu. Lihat, mengakui di hadapan Tuhan dengan kesombongan kita dan minta lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan, engkau bisa dipulihkan, disembuhkan. Dan firman Tuhan dikatakan, bisa jadi dikatakan, orang-orang di sekitar di mana kita berada menempatkan diri kita, orang melihat bahwa memang Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang dan firman yang berkuasa atas hidup kita, memulihkan kita, berkata, dikatakan seperti sana, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan, dikatakan di sana, pertanyaan bagi kita renungkan sebagai aplikasi dalam kita pada pagi hari ini, dalam firman Tuhan ini. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Naaman ini? Dan apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita di masa-masa sulit seperti ini? Yang pertama, dikatakan perhatikan di sana, dari pengalaman cerita Naaman ini, saya dapat menyimpulkan. Yang pertama dikatakan, pemulihan kesembuhan Naaman bisa terjadi jika ada iman dan pertobatan. Sekali lagi, pemulihan dan kesembuhan yang sempurna yang dialami oleh Naaman bisa terjadi jika ada iman dan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengan mendengar saran yang disampaikan oleh anak kecil saja, pelayan istrinya, orang Israel yang dia tawan, di sana dikatakan anak ini berbicara dengan iman. Jika tuanku ke Samaria bertemu dengan nabi yang di Samaria, tentulah tuanku bisa disembuhkan oleh Tuhannya perempuan anak gadis ini, oleh nabi yang di Israel itu, dikatakan di Samaria itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saran ini yang menggerakkan hati, kerinduan ingin sembuh, ingin dipulihkan dari penyakit itu, yang menggerak sebenarnya Naaman ke sana. Tetapi intinya Tuhan mau hari ini bagi kita belajar, Tuhan mau pemulihan dan kesembuhan yang sempurna, yang mau ingin kita rasakan hari ini, dikatakan bisa terjadi jika ada iman dan pertobatan sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan dalam hidup kita? Atau kita masih berada dalam dosa yang seperti Naaman, sombong, merasa dihargai, merasa jabatan, merasa posisi seperti ini? Dan Naaman jika tidak merendahkan diri, tidak bertobat, tidak beriman, mengimani perkataan, mempercayai kata-kata anak ini tadi, dia tidak mengalami kesembuhan, dia tidak mengalami hujan. Dalam perjalanan kita perhatikan, dia sempat marah, dia sempat kecewa. Tetapi dengar saran-saran, baik saran anak gadis ini dikatakan,
baik saran daripada Elisa lewat pelayannya, baik saran pengawal-pengawalnya. Saran-saran itu dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan secara spiritual, secara rohani, dan secara fisik dari Naaman. Itu pun yang saya harapkan bagi kita dimanapun Bapak Ibu berada. Pemulihan dulu secara rohani, spiritual dengan Tuhan. Engkau akan melihat. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Yang kedua dikatakan, pemulihan dan kesembuhan yang sempurna bisa terjadi jika ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Rendah hati ini harus, jika kau masih sombong dan tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, masih mengandalkan, kau katakan engkau hebat, orang lain tidak, atau sombong dengan kata-kata rendah hati kuncinya. Saudara, orang yang rendah hati bukan tidak dihargai. Orang yang rendah hati itu semakin dihormati. Dalam arti kerendahan hatinya dengan kesungguhan tulus di bawah pimpinan Allah Roh Kudus, Tuhan bekerja dalam hidupnya yang rendah hati. Aku beri berkat banyak orang lain, ambil kekuatan bagi orang lain. Terlebih lagi banyak kekuatan bagi dirinya jika yang ada pergumulan hidup jadi pulihkan, sembuhkan. Rendah hatilah, memohon pertolongan daripada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan ingin menggunakan siapapun saja untuk memberikan pemulihan secara rohani, pemulihan secara fisik bagi kita. Saran-saran orang lain yang baik kita terima dengan baik, kita lakukan dan kita dengan bijak melakukannya. Saya percaya saran itu Tuhan pakai untuk memulihkan secara rohani, secara jasmani pun sembuh kita, dan cara berpikir kita rendah hatilah di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Dosa ini membuat banyak orang jatuh, termasuk iblis, karena kesombongannya ingin sama dengan Tuhan, dengan Allah yang menjadikan saya dan saudara yang memberikan pengampunan bagi kita. Sombong ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Kehidupan sombong ini, dosa sombong membuat kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Kehidupan sombong ini membuat kita tidak mempunyai pengetahuan hikmat yang baik daripada Tuhan. Kehidupan sombong ini juga membuat apa? Berkat itu bagi diri kita, bagi orang lain tidak akan ada. Mengalir. Kenapa? Dosa kesombongan. Akui itu di hadapan, rendah hati di hadapan Tuhan. Tunduk dan mengangkat kepala, berkata, Tuhan, aku memang mau dipulihkan. Aku mau dipulihkan dari dosa ini. Aku mau rendah hati ini, tolong saya mampukan. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan di sana. Apa yang membuat dikatakan di sana, saudara, membuat kita belajar dari firman Tuhan ini. Selain dikatakan dia rendah hati, kalau kita perhatikan di sana, jika saya dan saudara ingin mengalami pemulihan dan kesembuhan yang sempurna bisa terjadi dalam kehidupan kita, yang ketiga, kita harus taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Rendah hati mengarah kepada ketaatan. Orang yang rendah hati akan mengarah ke ketaatan. Orang yang dengan ketaatan akan melakukan firman Tuhan, akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, sungguh-sungguh menghargai kebaikan Tuhan, sungguh-sungguh ingin mengikuti nasihat apapun apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari? Jika Naaman tidak taat, jika Naaman tidak sungguh-sungguh rendah hati, jika Naaman tidak beriman dan percaya dengan perkataan-perkataan baik anak perempuan itu, maupun perkataan Nabi Esa, maupun perkataan pengawal-pengawalnya, saya percaya Naaman tidak akan melihat mujizat dalam dirinya. Tetapi karena dia sungguh-sungguh, dikatakan dia memiliki iman dan pertobatan yang sungguh-sungguh, dia memiliki, dikatakan harus rendah hati di hadapan Tuhan dan menghargai nasihat apapun, dikatakan, dan taat kepada perintah Tuhan. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Maukah Bapak Ibu hari ini kita mau dipulihkan secara sempurna daripada Tuhan? Kita mau merasakan mujizat daripada Tuhan? Kunci yang pertama, Anda harus sungguh-sungguh beriman dan bertobat kepada Tuhan. Anda sungguh-sungguh harus rendah hati, jangan sombong di depan Tuhan. Anda harus sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh di mana ada. Maka lihat, Tuhan katakan, hari ini mujizat terjadi dalam hidup kita. Mujizat pemulihan secara rohani, mujizat pemulihan secara fisik yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah diajar oleh firman. Hamba mau berhenti untuk menyampaikannya. Allah Roh Kudus terus teguhkan firman Tuhan ini bagi kami, sehingga firman Tuhan ini tetap hidup bagi kami, dan kami mempercaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami.
bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Jika masih ada dosa kesombongan, dosa yang tidak ketaatan, dosa tidak rendah hati di sana, minta ampunlah kepada Tuhan. Bertobatlah, minta kepada Tuhan. Tuhan mengampuni engkau. Jika kau sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, lihat, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan akan menaungi engkau. Mujizat terjadi dalam hidupmu, dan Tuhan akan memulihkan kehidupanmu secara rohani, secara jasmani, secara fisik. Tuhan pulihkan. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat. Diberkati kita dimanapun berada. Tetap menjaga kesehatan dan hidup berhikmat dan bijaksana dalam beraktivitas. Amin.